juga dan juga di radio juga. Ya, alhamdulillah selama ini sama-sama berjalan ya, walaupun malam. Kalau malam, jadi kalau malam itu selalu ramai Pak, radio kita itu jadi warna, kadang jadi cempaka, siapa aja sekarang yang masuk ya, apalagi kalau udah ketemu Alik itu orang-orang wayang orang-orang wayang ngebahas wayang aja ya itulah. Tapi alhamdulillah, jadi ada setiap, kalau kita monitor tuh pasti ada aja suara-suara, maksudnya ada yang berbicara. Jadi alhamdulillah jadi aktif gitu. Kalau kita repeater kita jadi aktif. Kita tidak mempermasalahkan, memang waktu itu rencananya kita mau buat untuk di sektor juga. Jadi nomor serinya kita, nomor kita sudah kesebar di 2 kecamatan. Makanya banyak juga yang sering masuk dari luar Jatirahayu. Gak usah suka-suka Bapak, kalau memang mau naik ya silakan naik. Namanya nyari sahabat atau nyari teman, memang tidak hanya di darat aja, di udara pun silakan. Itu lebih enak, karena kita juga nggak pakai pulsa kan. Kalau HT ini kan nggak pakai pulsa ya. Itu yang pertama. Mari sama-sama kita hidupkan kembali, kita aktifkan HP-HP yang sudah disetting, Nanti kalau memang masih ada yang belum disetting, tinggal di WA aja Mas Wardi. Insya Allah Mas Wardi siap kalau untuk membantu masalah setting radio ya. Jadi mudah-mudahan kita selalu aktif, bisa berkoordinasi. Intinya seperti itu. Dan yang kedua, pada kesempatan ini juga akan datangnya bulan suci Ramadan. Udah tinggal kurang lebih 2 minggu lagi, 2 minggu. Insya Allah untuk bulan yang akan datang kita sudah memasuki bulan Ramadan yang untuk bulan April ya. Jadi insya Allah program kita tetap berjalan, yaitu takjil, pembagian takjil yang seperti biasa tiap tahun kita laksanakan, sekaligus buka puasa bersama. Nah itu insya Allah saya sedang berkoordinasi dengan Bu Rahmadiyah. Untuk takjilnya nanti kita bagikan di Harun. Untuk buka puasanya supaya lebih dekat, kita di rumah Bu Rahmadiyah. Itu yang lagi saya lobby. Insya Allah mudah-mudahan kalau beliau mau bersedia aja. Cuma tinggal nanti kita bagaimana caranya, teknisnya, dari mana anggaran yang nanti kita akan dapatkan untuk acara takjil. Kan seperti itu. Insya Allah nanti tetap kita akan kelilingkan donasi seikhlasnya. Nanti jadinya berapa itulah nanti kita tinggal tambahkan dari uang kas. Uang kas kita kurang lebih udah sampai 2 jutaan kalau nggak salah. Karena Pak Narman kemungkinan capek habis hajatan kemarin hari Rabu ya kemarin dia. Jadi mungkin malam ini kalau saya tadi WA, kalau tidak capek dia hadir. Insya Allah mudah-mudahan bisa gabung kita. Jadi itu untuk masalah bulan suci Ramadan. Dan juga kita harus lebih aktif lagi, karena pesan dari Kapolsek yang baru ini, di bulan suci Ramadan ini udah masuk di bulan Ramadan, ini sudah pasti kejadian-kejadian yang seperti tawuran. Itu yang banyak kita temukan setiap musiman, gitu kan, kejadian-kejadian musiman. Nah itu di lapangan ring ataupun di tempat-tempat yang lain, itu harus kita antisipasi. Nah makanya nanti setiap wilayah harus kita saling berkoordinasi. Gak usah harus yang dari Chandra harus kering, gak usah. Jadi tetap berada di posisinya di Chandra, ya tetap di Chandra. Nanti yang di ring, nanti kita saling koordinasi. Kalau memang perlu butuh bantuan yang benar-benar
tidak bisa ke handle, baru kita datang penebalan. Nah itulah yang sering terjadi di lapangan ring itu. Karena memang dari tahun-tahun yang kemarin ini udah mulai lagi nih yang balap lari. Nah ini yang balap lari ini nih. Tapi intinya kalau kita lihat itu dari berbagai macam wilayah, Pak. Alhamdulillahnya emang agak berat, agak tawuran. Tapi ngerubungnya itu kayak orang ini yang pasar malam gitu. Jadi itulah yang jadi kadang-kadang untuk kemacetan di jalan raya. Karena untuk balap lari itu harus membutuhkan jalan yang lurus, seperti jalan raya, itu jalan raya Hankam. Nah itu di situ, Pak. Makanya itu harus diantisipasi. Ya kalau kita hanya membantu untuk daripada pihak kepolisian. Ya kalau kita mengambil tindakan kita nggak bisa, karena memang bukan oleh kita hanya membantu saja apabila nanti memang takutnya ada keributan atau yang tidak diinginkan. Nah itulah yang sering terjadi antara tawuran dan juga balap. Saya kira balap liar gitu ya. Contohnya saya kira pakai motor, contohnya mau ijak lari. Jadi ada jokinya juga, ada ininya juga, ya. Nah, itu pokoknya kalau yang kelihatan orang-orang yang tinggi yang tukang lari, kita antisipasi tuh. Ya gugur ya. Kalau yang tinggi larinya kan langkahnya panjang dia mah ya. Lain kalau yang kayak pendek-pendek kayak Yuli, larinya orang-orang dia 2 langkah nih orang 1 langkah gitu. Dirinya sendiri itu. Alhamdulillah. Pak Haji Santo, silakan masuk ke dalam. Ini ada kursi di sini, Pak. Terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah. Itu yang informasi yang kedua masalah tawuran ataupun lari liar yang sering terjadi di wilayah Jatirahayu. Maka dari itu, karena kita juga kan wilayahnya perbatasan dengan DKI. Nah itu yang paling tidak Taman Pondok yang harus diantisipasi. Banyak kejadian yang di jembatan itu juga harus antisipasi mulai ya. Yang lain juga tetap kita waspada. Maka dari itu untuk kewilayahan tetap kita menjaga, paling tidak ya itulah standby masalah HT ya. Apabila ada memang harus butuh penebalan, perlu bantuan, ya itu kita harus siap sedia yang seperti itu. Dan juga yang ketiga alhamdulillah untuk dana sosial kita betul-betul sangat membantu bagi rekan-rekan kita yang mendapatkan musibah. Nah, maka dari itu saya alhamdulillah untuk yang sekarang ini memang ada rekan kita yaitu Mas Bambang. Memang kejadiannya tidak terduga. Beliau jatuh di kamar mandi dan terpleset tempurung belakangnya dia retak. Dan itu harus udah pendarahan, harus segera ditindak operasi. Kemarin kita bawa ke Helsa, tapi Helsa tidak ada alatnya. Akhirnya mau tidak mau kita larikan ke RS Polri Jakarta Timur. Ya alhamdulillah, walaupun memang sekarang sudah sadar, tapi masih berbahaya, belum bisa aktif seperti biasa. Nah alhamdulillah itulah yang kita ambilkan dari rekan-rekan sekalian. Bukannya sekarang memang kita tidak share di grup, tapi ada sebagian aja kita japri, dan nanti rekan-rekan sekalian mungkin yang tidak banyak memberikan. Nah itu nanti ada juga yang kita orang-orang kita humas khususnya itu akan keliling untuk mengambil saweran. Mungkin ada yang malu hanya isi 15.000 ataupun 20.000 atau 10.000. Nah itu kalau kita kumpulkan alhamdulillah bisa jadi banyak. Itulah yang kita manfaatnya dari kita oleh kita untuk kita. Mudah-mudahan tidak dilihat dari jumlah berapa kita berikan,
tapi mudah-mudahan menjadi manfaat tambahan untuk dalam arti memang kalau rumah sakit walaupun gratis, tapi kan yang mahal ini mundar mandirnya, ya, yang menunggu. Justru yang sehat malah yang mahal ya, makannya, ongkosnya gitu. Apalagi kalau laki ya rokoknya, ya ilah ya. Bukan yang sehat malah yang sakit. Nah itulah yang perlu kita antisipasi. Dan juga terima kasih juga mungkin rekan-rekan yang sudah banyak menyisihkan sebagian ininya. Dan juga untuk masalah iuran alhamdulillah dari rekan-rekan ini sudah banyak juga yang membayar langsung 1 tahun. Karena kita lihat memang dalam 1 tahun ini hanya 60.000. Itu sudah banyak yang sudah masuk dalam arti langsung 1 tahun. Kita tidak memaksakan. Memang kalau seandainya memang mau setiap pertemuan ya silakan. Kalau mau dilunasi ya silakan. Memang tidak jadi beban lagi gitu kan. Nah itulah kita ada pembedaan antara uang kas itu dengan uang sosial. Jadi uang kas itu memang kita peruntukannya untuk keperluan-keperluan memang yang urgent seperti kegiatan-kegiatan pokdar. Dan kalau dana sosial itu memang kita pergunakan untuk yang sakit dan juga yang ada keluarga yang sakit ataupun yang meninggal dunia. Nah itulah yang kita inginkan seperti itu. Alhamdulillah sama-sama sampai bisa berjalan. Dan kemarin juga harus ada pergantian kipas angin yang di atas repeater. Kalau tidak diganti kipas angin itu repeater akan panas. Nah itu tadinya saya mau buatin ini Pak, kipas angin yang duduk aja ya gitu. Cuman karena kalau yang dari atas itu lebih kencang, jadi bisa untuk yang lainnya. Dan yang selanjutnya, insya Allah saya sudah koordinasi dengan Mas Suwardi untuk repeater yang di kelurahan itu akan kita pindahkan ke tempat sekretariatnya Pak Pulau. Ininya antena dengan repeaternya. Iya Pak. Antena sama ring ya untuk monitoring. Jadi repeater mah enggak ringnya aja sama antena yang di bawah tuh, yang di Pun Sawo. Jadi dulu bantuan dari BKM. Nah nanti dan BKM akan dipindahkan ke sekretariat Pokdar yang ada di Poris. Nah itu nanti untuk memantau kegiatan-kegiatan kita, karena Bang Pulau itu orangnya susah tidur. Ya, kalau kita kan gampang-gampang tidur, kalau dia gampang-gampang kagak tidurnya. Iya, kalau ditidurin mah beda kali. Ya, jadi beliau ini selalu mantau rekan-rekan sekalian. Nanti insya Allah nanti puasa ini kalau memang sudah terpasang kita ada round table. Nah itu nanti ada hadiah-hadiah ataupun door prize yang nanti akan kita berikan. Nanti ada round table walaupun itu 2 minggu sekali atau nanti saya akan sudah disiapkan Bang Rino ya. Nah Rino juga udah mempersiapkan itunya juga hadiahnya. Nah, nanti ada selain dia juga ada lagi gitu. Jadi untuk penyemangat kita kalau yang malam, ya makanya kalau malam jangan sering-sering tidur. Ya nanti kita cekin Ramadan. Misalnya cekin Ramadan ini nanti lebih ini lagi. Nah, nanti kita roundtable itu memang rencana roundtable itu pengennya kita setiap malam minggu gitu kan. Jadi ketahuan nih yang aktif yang tidaknya gitu. Nah terus yang selanjutnya masalah KTA. Nah ini KTA ini masih banyak yang belum diambil. Ya, saya tidak bisa memaksakan untuk KTA. Jadi KTA ini banyak juga, kurang lebih masih ada 12 KTA yang belum diselesaikan. Makanya insya Allah itu karena KTA itu sangat bermanfaat
buat rekan-rekan kita sekalian. Nah ini kita juga saweran ini ya nanti kita untuk yang Bambang juga dan juga untuk yang Ini buat depannya juga. itu buat Untuk konsumsi sama saweran yang Bapak. saweran Bambang. Jadi disatuin aja. Sekalian. Enggak double. Mungkin apa yang perlu kita sampaikan. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Mungkin nanti untuk informasi bulan depan kita akan koordinasikan lagi. Kita nanti melalui WA ataupun yang lainnya ataupun di radio. Jadi supaya bisa kita kumpul lagi, insya Allah mudah-mudahan. Nah terakhir banyak rekan-rekan kita yang belum mempunyai call center. Nah ini nanti tolong diinformasikan. Ada beberapa rekan-rekan kita memang mempunyai radio tapi belum mempunyai call center. Dia malu untuk naik di radio. Insya Allah nanti saya akan data lagi. Itu karena ada beberapa call center kita ada yang kosong karena memang orangnya sudah tidak ada.